Bapak Ibu, ada satu hadis, mau jadi wali Allah nggak? Mudah Pak. Jadi wali Allah itu gampang. Dengerin hadisnya. Hadis Qudsi, hadis Sahih Bukhari. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bimaftaradtuhu alaih. Senantiasalah hambaku istiqamah mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang aku wajibkan. Kalau ya. Karena kiai saya, kiai NU yang full beliau, nggak pernah ngajak ngomong bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Kata beliau, al-khidmah bil Arabiyyah. Akhirnya walaupun wajah-wajah Indon kata orang Malaysia, insya Allah lisannya Arabiyah, lisanun Arabi, insya Allah. Ya. Alhamdulillah dari 2008 sampai tahun ini kami diizinkan Allah mengajar pakai bahasa Arab. Ya, alhamdulillah. Tapi saya kuliahnya lebih banyak di Indonesia, bukan di sana. Ya. Dan kita berdoa semoga beberapa tahun ke depan Indonesia menjadi pusat kajian Islam sedunia. Terutama pesantren-pesantren Nahdiyin. Amin. Wa akhasul khusus jam'iyah tariqah Nahdiyah yang mu'tabarah mesti dimunculkan ke atas. Jatman. Ya. Namun mohon maaf para kiai, saya bukan ahli organisasi, maka tidak pernah mau masuk ke struktur. Walaupun nama saya dulu di Jatman ada. Dulu. Tapi nggak pernah ikut rapat. Karena nggak hobi. Senangnya ngaji, baca kitab, khataman, zikiran, wiridan, riyadhah, kholwat. Udah begitu aja senangnya. Kita bagi-bagi tugas ya. Pengurus-pengurus Jatman bagi-bagi tugas. Maka aneh kalau ada Jatman musuhin mursyid. Aneh kalau ada Jatman cari-cari kesalahan mursyid. Kualat ente nanti. Ya. Karena mursyid itu ada mursyid yang wali, ada yang mursyid yang wadalnya Bali. Hati-hati, ya. Tapi ada juga mursyid yang bullshit ada. Ada contoh ciri-cirinya iri. Iri sama muridnya diambil sama orang. Loh mana ada murid diambil orang. Yang ada takdir Allah, si murid pindah-pindah guru. Nggak ada namanya si mursyid seberang ngambil jamaah kita tuh nggak ada. Maka para kiai pun nggak usah, para mursyid khususnya nggak usah khawatir kalau murid kita pindah halakoh. Bukannya ada kalam Imam Syafi'i, safir, tajid, iwadon, nggak ada yang muskilah. Udah jalan, nanti kamu pasti dapat pengganti. Para mursyid yang saya cintai, para umara, para santri, para ikhwan dan akhwat thariqah. Jadi istilah ikhwan akhwat itu bukan istilah partai tertentu. Tapi ikhwan akhwat itu istilah di dalam kitab thariqah. Di dalam Tanwirul Qulub karya seorang mursyid Naqsyabandiyah, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsyabandi, dia nulis adabul ikhwan. Adab sesama ikhwan. Ya, adabul murid ma'al ikhwan. Murid sesama ikhwan. Jadi akhi-akhi, ukhti-ukhti itu harusnya orang NU yang pakai. Cuma orang NU kan udah ganti pakai mbak, ning nang ning nung, bunyai. Ya. Itu hebatnya pesantren-pesantren Ahlus Sunnah di negeri ini tidak mengarabkan masyarakat, tapi mengislamkan masyarakat. Untuk apa ngomong akhi ukhti tapi di belakang iri dengki? Ya. Untuk apa di depan ngomong cipika-cipiki, ya di belakang nusuk. Ya. Kata Imam Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam wasiat beliau, apa kata beliau? Salah satu jauharah mutiara dalam diri mukmin
Kalau dia tengkar pun nggak nunjukin tengkar gitu, kecuali sudah kelewat. Ya, para jamaah wabil khusus yang di depan saya ini luar biasa. Dari jam berapa Bapak Ibu? Oh sama kita berarti ya. Cuma saya mampir-mampir, pindah-pindah. Ya, sama kita berarti. Senasib kita ya. Gimana? Toiletnya jauh nggak? Ibu aman? Bapak-bapaknya di samping, nggak kemana-mana ya. Hanya di NU, ibu-ibu tampil depan bapak-bapak, bapak-bapaknya nggak ngeres. Bener nggak? Tadi ngeres nggak Pak? Ibu-ibu nyanyi, pasti nggak minat maksudnya. Dulu ayah Buya Hamka kan Muhammadiyah. Ketika ada di Muhammadiyah kan ada namanya Aisyah. Ibu-ibu Aisyah tampil di depan, itu dimarahi oleh ayah Buya Hamka. Ini melanggar fikih Syafi'i. Ternyata fikih Syafi'i Al-Jawiyah An-Nahdiyah itu beda lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kami dibesarkan di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma dari kecil guru saya, mursyid saya tidak suka ikut organisasi. Tapi ada satu mursyid kita jadi ketua Rois Jatman juga di Sumatera Barat. Cuma mursyid yang mengijazahi saya itu nggak mau tampil. Kalau ada acara Jatman beliau nggak datang. Kita mah siapa gitu ngomongnya. Ya. Namun saya lahir batin sangat support dengan pergerakan positif Jatman. Semoga Allah memperbanyak. Kita dulu juga mikir gitu kok. Ya. Lo yang nulis kitab siapa? Kitab paling puncak yang dikaji di pesantren tasawuf, kitab Ghazali, kitab Ibnu Athaillah Sakandari. Kitab Ghazali judulnya Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, agak tinggi Ihya Ulumuddin. Ada yang lebih dahsyat tuh Kimia Us-Sa'adah. Tidak dipakai di pesantren. Kiainya yang baca. Itu Imam Ghazali punya mursyid nggak? Nih, yang katanya ngaji kitab Ghazali, yang katanya kalau aswaja, Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Ghazali. Imam Ghazali bermursyid nggak? Untuk kiai-kiai yang masih ngotot saya mah kitab aja, nggak usah pakai mursyid, nggak usah torikotan, norak. Untuk kiai yang ngomong begini, ente berhenti baca kitab Ghazali. Mohon maaf, ini agak kenceng dikit bab Jalaliyah, karena habis duduk sama beliau. Imam Ghazali itu bermursyid dan nyuruh kita cari mursyid di semua kitab tasawufnya. Loh saya baca kitabnya beres, nggak bisa. Kitab itu dicetak, ditulis. Asalnya kolbu mursyid, kolbu wali. Maka jangankan tasawuf, Quran aja kiai, boleh nggak langsung ke mushaf? Ini beliau kan syekh dalam ilmu qiraat nih, ilmu Quran. Boleh nggak kiai ngambil satu huruf langsung dari? Lah ya juz, nggak boleh. Itu cuma baca bismillah. Mesti ngelihat guru, mesti ditegur oleh guru. Oh salah, bacanya begini, mulutmu dibuka. Nih panas nih, karena kajiannya agak panas sedikit. Insyaallah ntar lagi ketutup, amin. Ngaji Quran, mau baca bismillah, mesti talaki, langsung ngaos sama kiai. Masa mau merasakan rahasia bismillah, nggak mau ngambil dari kolbu kiai. Dan saya agak muskil kiai. Yang sering ngomong gitu hafiz Quran. Mohon maaf kalau ada yang hafiz Quran. Yang sering ngomong torikot saya Quran itu benar, tapi jangan digunakan untuk membatalkan orang bertorikoh. Ya, jangan khair yuridu bihi syarr, jangan begitu. Jadi para kiai, para jamaah, ikhwan, akhwat thariqah, sekelas Imam Ghazali siapa mursyidnya? Imam Ghazali ini
dua angkatan sebelum Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir punya banyak mursyid, salah satu mursyidnya Al-Imam Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani ini teman sesama ikhwan Imam Ghazali. Berarti satu angkatan sebelum Syekh Abdul Qadir ya. Kepada siapa mereka ngaji? Kepada seorang imam ahli asma dan sifat Allah, namanya Al-Arif Billah Abu Ali Al-Farmadi. Siapa nama mursyid Imam Ghazali? Abu Ali Al-Farmadi. Boleh Farmadi, sampai di Pulau Jawa Permadi. Serius ya, Permadi itu kakek moyang dia Naqsyabandi. Cuma dia jadi dukun, jadi paranormal. Abu Ali Al-Farmadi mentalkin Imam Ghazali nama Allah satu-satu, Allah, Rahman, Rahim, satu-satu diajarin. Maka Imam Ghazali terlalu kecil kalau disebut dia Naqsyabandi, terlalu kecil disebut dia Qadiri. Enggak, semua thariqah bijinya ada pada diri dia. Ya. Dan itu disebutkan namanya di Ihya Ulumuddin dan disebutkan dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna. Jadi para kiai, kalau selevel Maha Kiai Imam Ghazali bermursyid, terus kita kiai apa? Kalau santri, kita santri apa? Enggak bertorikoh. Nah itu pahitnya. Salawat dulu mas. Salawat dulu bentar biar adem ya. Ya, satu salawat, monggo. Robi Holak apa enggak? Monggo. خلق طه بنور
adem, di bawah tetap gerah. Yang penting hatinya adem ya. Kalau tadi yang kencengnya, sekarang yang halusnya ngajinya ya. Bapak Ibu, mau nggak makan tapi nggak ada bumbunya? Kira-kira kalau Bapak Ibu makan nggak dikasih garam makanannya, nggak dikasih penyedap, gimana makannya? Nggak enak. Beneran. Kenapa kita suka nyari rumah makan yang enak? Ingin memanjakan diri. Kenapa bapak-bapak ini suka dengan makanan ibu-ibu yang makan tapi masakannya nggak pakai garam? Ada nggak? Nggak ada ya, protes ya. Langsung ditaruh. Apa ini gitu ya? Saya mau tanya yang kedua Bapak Ibu. Sudah berapa tahun sholat tapi sholatnya nggak enak? Sudah berapa tahun sholatnya nggak enak. Saya nggak ngomong khusyuk loh, enak. Jangan-jangan kiainya sama ini. Pak Kiai, sudah berapa tahun sholatnya sering nggak enaknya daripada enaknya. Ya, tuh Kiai Al Imron ini jujur. Sudah lama ya? Sudah lama. Kalau belajar sholat dari umur berapa? Dari kecil, itu baru sholatnya badan. Sholatnya kolbu udah belum diajarin. Makanya sholatnya nggak enak. Karena sholatnya masih pakai badan. Badan ini nggak mau dia sholat. Yang mau sholat itu kolbu. Yang mau sholat siapa? Kolbu. Kok bisa tahan ya? Sholat tuh gak enak tuh kok bisa? Tapi gak ada orang tahan. Masakan istrinya gak enak tuh gak ada yang tahan. Langsung ngomong biasanya. Ya Pak? Betul? Bener Bu? Buat kopi kemanisan, pasti protes. Pasti ditinggal. Bayangkan, kita ngidangin kopi kemanisan, ditinggal. Kurang manis, gak diminum, icip dikit ditinggal. Kira-kira kalau mempersembahkan sholat kehadiran Allah, hatinya kurang enak, kurang khusyuk, itu diterima gak sama Allah? Terus untuk apa sholat kalau gak diterima? Buang-buang waktu dong. Ya, jadi selama ini sholat buang-buang waktu. Gimana? Enggak gitu juga. Kalau manhaj thariqah Imam Ghazali, khusyuk itu bagian dari sholat. Bukan sunat. Kenapa? Karena yang muflihun, qad aflahal mu'minun, orang yang sukses di akhirat dan di dunia, itu cuma alladzina hum fi sholatihim. Jadi mohon maaf Pak Bupati belum sukses kalau sholatnya belum khusyuk. Walaupun mimpin di sini 2 periode. Waktu 2020. Udah berapa tahun berarti nih? 10 tahun? Ada masa 2020 memang gak kusuk kita. Enggak kusuk? Kusut? Kayaknya sampai sekarang. Kok ada orang tahan? Sholat gak enak itu heran saya. Itu paling heran. Mungkin dia takut-takutin kiai kali ya. Kamu kalau gak sholat neraka gitu. Oh hikam, orang yang datang kepada Allah, yang menunaikan tugas dari Allah itu ada 2. Pertama, ahlu taklif. Orang syariat, orang zahir baca kitab bahwa sholat itu wajibatun. Wajib. Kalau gak dikerjain, uqiba. Diiqab. Ini bahasa fikih itu bahasa serem. Ngancem-ngancem isinya. Yu'aqabu ala tarikihi. Diiqab orang yang meninggalkannya. Itu bahasa fikih. Bahasa apa? Fikih. Maka wajar kalau kiai-kiai ini sebagian agak horor. Cari lawan terus. Kalau ada juga lawan, dilawan sama dia. Apalagi di jamiah ada namanya bahsul. Bahsul masail itu terjemahan harfiahnya cari-cari masalah.
Pantes nggak orang Jatman nyari-nyari masalah sesama mursyid? Nggak pantas. Ada yang begitu. Pengurus Jatman cari-cari masalah sesama mursyid. Karena dia ngerasa torikotnya paling mu'tabaroh, yang lain tidak. Ya salam. Ya. Ini muncul kiber. Kiber itu sederhana aja, merasa torikotnya lebih benar, yang lain kurang, atau si anu si fulan kurang. Saya mau tanya pada Kiai, kalau kita melihat ada satu kelompok tarekat muncul nih di Sumatera Selatan, satu aliran zikir torikot ngomong aneh-aneh, dimusuhi atau dirangkul? Saya mau lihat nanti nih. Roy Sobiah, piye? Ide nakal. Bahsul masail yang di jam'iyah nggak usah dimasukin ke Jatman. Di Jatman itu bukan bahsul masail, tapi silaturahim. Sepakat nggak Kiai? Jadi bahsul masail programnya apa? Silaturahim ke zawiyah-zawiyah torikot, ke surau-surau zikir, ke pesantren-pesantren torikot. Sepakat nggak Kiai? Bukan nyari kesalahan orang. Sejak kapan Jatman boleh menghakimi orang? Nggak pernah ada kan? Dan setahu saya Al-Habib Abah Lutfi juga nggak begitu orangnya. Beliau suka ngerangkul. Dan yang paling penting, dulu Buya Hamka, masih ingat Buya Hamka? Karena ada lagi film Buya Hamka nih. Buya Hamka orang Muhammadiyah, ketua MUI. Dulu Abah Zain Syukri dituduh sesat oleh kiai-kiai yang jago baca kitab katanya. Padahal Abah Zain Syukri lebih jago lagi baca kitabnya. Itu siapa yang beresin? Buya Hamka, orang Muhammadiyah. Karena Buya Hamka punya ayah mursyid Naqsabandiyah, punya kakek mursyid 3 thariqah. Kakek dia Tuanku Kisai, Syekh Amrullah, itu 3 thariqah dia mursyidnya. Maka tadi pagi kami ngobrol-ngobrol dengan banyak kiai dan mursyid. Alhamdulillah, kiai-kiai ini satu kiai ada banyak thariqah. Ya alhamdulillah. Jadi bolehkah orang banyak thariqah? Ya, tanya sama beliau-beliau. Boleh, tapi dengan syarat. Ya. Jalan banyak, tapi yang ditempuh yang mana? Pasti satu. Ya, yang ditempuh pasti sungai banyak. Kalau sudah sampai di laut, sama-sama asin nggak? Nah, nanti di akhirat Nabi nggak nanya, thariqat kamu apa? Nggak tanya. Nggak ditanya. Yang ditanya apa? Pas masuk kubur yang ditanya apa? Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Itu pertanyaan fikih atau pertanyaan ma'rifat? Lagi nih, yang kencang. Itu pertanyaan ilmu fikih apa ilmu ma'rifat? Enggak ditanya mengenai rukun wudhu berapa gitu, enggak ada di alam kubur. Enggak ada. Macam-macam air enggak ditanya di alam kubur. Yang ditanya apa? Man Rabbuka. Atau marobuka, yang mana yang benar hadisnya? Pakai man. Itu pertanyaan man, itu pertanyaan ma'rifah. Dari am ke khos. Siapa Tuhanmu? Ma'rifat bukan? Atas dasar itulah ulama kita sepakat dengan satu kalam. Awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu dimulai dari mengenal Allah. Maka masuk dunia diazankan, masuk kubur ditanya man Rabbuka. Itulah rahasia kenapa beberapa kiai NU buat bid'ah. Mengazankan atau mentahlilkan jenazah. Kan kata kawan kita bid'ah, benar gak? Bid'ah gak tuh? Bid'ah menurut orang sono, menurut kita enggak. Ya. Pertanyaan keduanya apa di kubur? Nah, satu riwayat man nabiuka. Berarti itu ma'rifatur rasul, ma'rifatun nabi. Jadi 2 ma'rifat yang wajib dibawa ke dalam kubur. Saya mau tanya, yang hadir di depan saya siang yang penuh berkah ini, alhamdulillah ini doa para kiai. Ya, ini doa, pasti beliau ada sirnya tadi yang berdoa, ya Allah ini gerak, kasihan jamaah tolong gerakkan. Itu ya doanya, itu wali itu.
Karena dia nggak mikirin dirinya sendiri, dia mikirin jamaah. Ciri-ciri wali begitu. Wali itu orang yang suka nolong. Karena nggak punya duit kayak Pak Bupati, punya doa. Itu hebatnya. Coba dikasih duit 5 juta, nggak cukup. 10 juta, nggak cukup. Ini orang terlalu banyak. Tapi pas dikasih awan, seneng nggak? Alhamdulillah. Saya mau tanya lagi, sudah punya belum ma'rifatullah dan ma'rifatun Nabi? Terus kalau mati gimana cara jawab nanti? Maka buru-buru cari ilmu ini. Ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi. Berarti wajib gak belajar ma'rifat? Wajib apa sunat? Dan ma'rifat itu ketemunya di kalangan para mursyid yang bertorikoh pastinya. Oleh karena itu bertorikoh sunat apa wajib? Ayo yang kenceng. Bertorikoh sunat apa wajib? Wajib, bukan sunat. Yang ngomong begitu langsung Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Jadi kalau nggak bertorikoh gimana? Dosanya bukan dosa zahir, dosanya dosa batin. Secara fikih tidak berdosa. Tapi secara batiniah, secara hakikat, dia disebut jahilun billah. Bapak Ibu, ada satu hadis, mau jadi wali Allah nggak? Mudah Pak. Jadi wali Allah itu gampang. Dengerin hadisnya, hadis qudsi, hadis Sahih Bukhari. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bimaftaradtuhu alaih. Senantiasalah hambaku istiqamah mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang aku wajibkan. Kalau ahli fikih ngomong wajib apa aja? Pasti sholat lagi, ya kan? Sholat. Tapi sholatnya nggak pernah enak. Kecuali lagi dompetnya tipis, lagi kena musibah itu bisa nangis. Nangisnya bukan karena dia sholat, tapi karena dompetnya tipis. Jadi bertuhannya matre. Kenapa Kiai? Pak Bupati, dibentak istri. Waduh Pak Bupati curhat. Dibentak istri nangis. Yang ada ibu-ibu dibentak suami, nyolot. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kiai-kiai ini di atas podium, coba lihat Pak Bupati tadi. Kayak singa, nyampe di rumah kayak kucing. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau nggak begitu, udah kayak harimau ketemu harimau, nggak seru rumah begitu. Mesti kita kayak kucing ya, disiram begini aja udah. Ya, saya mau tanya lagi. Jadi bertorikot wajib atau bukan? Kenapa? Karena itulah satu-satu jalan yang normal, bukan yang majzub. Mau majzub Pak, kayak Wan Sehon. Mau, kita takzim kepada beliau. Tapi itu kan Allah yang pilih. Mau, kita takzim ke beliau, tapi pasti gak ada yang siap jadi beliau. Itulah cara yang normal, ilmiah, ruhiyah. Jalan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kenapa torikot jalannya? Pak Kiai, para mursyid, orang di torikot kerjanya nyebut nama Allah atau nyebut nama musuh? Ya, yang mana? Nyebut nama Allah apa musuh? Yang suka nyebut nama musuh itu orang iri dengki. Kalau mursyid sukanya ngapain? Nyebut nama. Jadi kalau ada mursyid suka jelekin orang itu bullshit. Ente tajdid lagi lah sama mursyid yang lama. Ya, percuma. Saya punya air. Kalau ada orang minta, yang air yang saya punya, yang saya kasih. Kalau air saya sudah butek karena gunjingin orang, iri dengki sama orang, terus nyiramin orang pakai air, yang keluar air apa? Air butek. Isinya iri dengki. Muridnya sama gurunya. Gurunya iri dengki, muridnya iri dengki. Gurunya suka gunjingin mursyid lain, muridnya sama. Gurunya merasa torikotnya lebih tinggi, muridnya apa bedanya? Maka saya melihat di sini Jatman, alhamdulillah
Ini luar biasa. Hanya di Indonesia Bapak Ibu orang bisa ngumpul begini. Hanya Indonesia. Jiran pun belum. Jiran udah dapat tauliah nih, dapat izin. Tahu-tahu ada yang sabotase nggak jadi. Di Indonesia ini nikmat beraswajah. Jadi kalau ada kiai-kiai Ahlussunnah nggak bersyukur dengan Indonesia ini nikmat dari Allah, angkat kaki dari negeri ini. Ya. Cari negeri lain yang kira-kira dia bisa ceramah bebas seperti di Indonesia. Yang guyup kayak gini, Masya Allah. Waktu saya datang ke salah satu wilayah di Korea, itu orang nyanyi lagu Indonesia, gak pernah nangis kan? Pertama kali saya dengar lagu Indonesia Raya itu di Perancis, di luar negeri, nangis. Sono, masjid di Perancis itu basement kantor KBRI itu jadi masjid. Hari Sabtu entar agama apa, Minggu besok entar agama apa. Di sini masjid banyak sini. Di sini IMB belum jadi, masjid udah berdiri. Maka kalau ada agama sebelah bikin rumah ibadah udah biarin. Kenapa? Mereka nggak akan pernah menikmati seperti sebebas kita. Biarin aja. Ya, cuma urusan Pak Bupati paling di demo. Cuma kalau orang NU mah enggak. Saya baru lihat nih videonya. Abah Lutfi sambut para pendeta. Biksu-biksu. Dikawal oleh banser-banser. Masya Allah, selamat buat banser. Ya. Kenapa Abah Lutfi bisa begitu? Karena di kolbunya tidak ada kebencian. Karena beliau bertoriko. Kalau cuma ngaji fikih, mohon maaf. Atau gaya fikih dibawa ke torikoh, mohon maaf. Beda, jangankan beda agama, beda torikoh aja. Serang. Benar gak? Mohon maaf para ahli kitab. Ya. Mohon maaf. Samping saya ahli kitab semua. Jadi banyak yang dukung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau benar orang-orang Nahdiyin beraswaja manhaj tasawufnya manhaj Imam Ghazali nyuruh cari mursyid. Sepakat? Mulai cari mursyid? Yang belum cari mursyid. Cari mursyid itu bukan sembarangan. Dia lebih ribet daripada nyari jodoh. Kalau jodoh bisa bercerai. Nggak dicerai hidup, dicerai mati. Kalau sama mursyid nggak ada namanya cerai. Yang ada murid durhaka ada. Nggak ada. Maka ciri-ciri nih. Boleh nggak murid pindah ke mursyid lain? Boleh, tapi ada satu syarat. Mau dengar syaratnya? Ini yang berkalam Imam Sya'rani. Syaratnya satu saja. Atau Sidi Ahmad Al-Ghumus Qadawi. Satu saja. Tidak membicarakan keburukan mursyid yang lama. Mau? Jadi boleh pindah mursyid, pindah torikot, tapi jangan jelekin torikot yang lama. Jangan jelekin zawiyah surau pesantren yang lama. Ya. Itu murid yang sodik. Apa arti murid yang sodik? Santri yang sungguh-sungguh jujur istiqomah. Kalau enggak murid kazib, murid yang ya dalam ilmu torikoh loh ya, dalam torikoh. Kalau dalam ilmu fikih biasa orang beda dan musuh-musuhan. Dalam ilmu hadis, Imam Muslim kemudian melawan gurunya Imam Zuhri, ahli hadis itu biasa, begitu. Tapi di torikot setahu saya nggak ada. Ya, Bapak Ibu yang makan Allah, karena di depan kita ada kitab hikam, mau dengar hikmah nggak? Mau? Ya, satu atau dua lah ya. Kalau sempat dua, kalau nggak satu. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Mari sama-sama kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab Al-Hikam dan semua mursyid, semua imam tariqah. Ila ruhin Nabi SAW wa ila jami' ahli turuq sufiyah wa la immati turuq as-sufiyah wal mursyidin wa al-ikhwan wal akhwat. Wa khususan al-imam al-arif bila menatala sekandari qadasallahu asrarahum al-fatihah. A'udzubillahi bismillah. Ya bismillah. Warahmatullahi alaihim waladdallin amin. Qala berkata Ibnu Athaillah. Man ittala'a, ini jilid juzuk kedua, hikmah nomor
4 ya. 1, 2, 3, 4. Silakan dicari nanti di rumah para kiai yang biasa baca kitab. Juzuk 2, hikmah keempat. Man ittala'a ala asraril ibad wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyyah kanat tila'uhu fitnatan alaihi wa sababan lijarril wabal ilaihi. Nah, coba dengarkan. Ya, perhatikan. Manit tola'a. Siapa yang ini untuk politisi cocok, untuk kiai cocok, untuk beda thariqah cocok. Ini cocok, coba dengerin. Ini penting. Manit tola'a. Siapa yang menilik, nilik bahasa Melayu, melirik, melihat, mengetahui ala asraril ibad, terhadap rahasia orang lain dari hamba Allah. Kita tahu nih rahasia itu bisa jadi kesalahannya, kekurangannya, aibnya. Kalau dalam bahasa tasawuf disebut apa? Kasyaf. Apa bahasa tasawufnya? Kasyaf. Ya. Kasyaf itu artinya penyingkapan. Kalau mata ditutup bisa lihat ke depan nggak? Coba tutup Bapak Ibu, sebagian aja. Nah tutup, bisa lihat nggak? Nggak bisa. Kalau kolbu ditutup bisa ngelihat nggak kolbu orang? Jadi hati-hati sama ahli kolbu, dia tahu kolbu orang lain. Bagi ahli kolbu orang lain bukan gaib. Tapi bagi akal isi kolbu gaib. Tapi bagi ahli kolbu isi kolbu orang nggak gaib. Ini rahasia mursyid ahlul qulub. Tidak semua mursyid. Hanya mursyid yang ahlul qulub. Mursyid yang tajam kolbunya, kolbu orang di depan bahkan sepenuh ini Allah izinkan bisa melihatnya. Diizinkan bisa. Kenapa? Kolbu itu gaib, maka dia tahu yang gaib. Mata ini zahir, hadir, maka dia tahunya yang zahir dan hadir. Jadi bagi mursyid, bagi ahli Allah, mengetahui isi hati orang itu bukan keramat. Itu main harian itu, mainan harian. Udah bosen. Contoh, ini beliau kalau dengerin orang baca Quran, hatta kiai pasti tahu kurang matnya di mana. Bener gak kiai? Geli gak kiai? Pasti istighfar mulu kalau ada kiai salah baca ayat. Yang paling istighfar beliau ini. Kenapa? Tahu aibnya. Nah, apa adabnya kalau kita tahu orang punya aib? Kalau politisi tahu rival dia punya aib, diekspos atau tidak? Kira-kira gimana Pak Bupati? Dulu, jangan-jangan mau maju lagi nih. Ya? Ciri-ciri orang pencinta dunia, kalau orang yang lain dapat musibah, aibnya kebuka, dia senang. Saya mau tanya nih, mohon maaf Kiai. Halo Pak Kiai, kalau teman kita Kiai punya aib kebuka seneng nggak? Beneran? Oh nggak semuanya jawab. Berarti ada yang seneng. Seneng kalau ada mursyid berkasus. Wajar. Zaman belum berkembang banyak. Ya, karena hobinya jadi juri. Nyari kesalahan, tugas juri ngapain? Nyari kesalahan orang. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah. Apa kata beliau? Siapa saja yang diizinkan Allah untuk mengetahui rahasia orang lain. Lalu lam yatakhallaq, dia tidak berakhlak, tidak bersikap dengan rahmah ilahiyah, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, kanat tila'uhu fitnatan alaih. Maka kasyaf dia, ujian bagi dia disebut dengan kasyaf setan. Kasyaf apa? Walaupun dia zikir 10.000, 50.000 sehari, tapi dia sama setan. Kenapa? Setan juga ahli zikir. Nama thariqatnya apa? Azaziliyah. Namanya keren. Apa thariqatnya iblis? Azaziliyah. Itu 18.000 tahun wiridannya, kholwatnya. Mohon maaf, Kiai, ada yang 18.000 tahun wiridan? Ada gak? Pak Bupati aja baru 10 tahun jabat ya, kurang dikit. Ya.
Ada yang jadi mursyid 18.000 tahun? Enggak. Wasababan li jarril wabal ilai. Kalau begitu, maka dia dapat kasyaf syaitan. Pengetahuan dia hanya membuat dia dapat wabal, siksa. Ya. Maka berdasarkan ini para kiai, para teman-teman semua, ikhwan, akhwat, aib siapapun yang tampak pada diri kita, kita tutup. Itu azan? Kita lanjut atau cukup? Cukup ya? Kita dengar sebentar ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadita wa tibtana salatul qiyamati sayyidina Muhammad. Ya, kita teruskan sedikit. Bapak Ibu yang makan Allah, apa kata Imam Nutailah Skandari? Ini pesan untuk kami, para muallim, untuk para kiai, juga pada para ikhwan, ya, para jamaah. Kalau suatu saat ada aib, ada keanehan di kawan-kawan kita, itu kita buka atau kita tutup. Ini biasanya kita sering ngomong begini, aku kasih tahu loh ini rahasia. Kalau dikasih tahu rahasia nggak? Itu pembatalan rahasia. Mohon maaf, kita kalau punya teman ember, mau nggak nyimpen rahasia ke dia? Nggak mau. Itu baru kita. Itu sifat jalaliyah kita namanya. Kira-kira Allah Ta'ala maukah, ridhokah nyimpen rahasia ke kolbu yang ember? Mau gak? Jadi kenapa ada mursyid yang rahasianya banyak, ada mursyid yang rahasianya sedikit. Bahkan gak punya rahasia, bahkan gak dipercaya lagi oleh Allah. Karena dia tidak mampu nyimpen rahasia. Allah gak suka sama dia. Kalau sama dia ember, sama dia diem aja. Akhirnya orang-orang seperti ini gak diberi sir oleh Allah, gak diberi rasa oleh Allah, tidak diberi khusyuk. Dulu Nabi Ibrahim itu setiap malam Isra. Nih di kitab ini, di syarah Imam Ibn Abbad. Nabi Ibrahim setiap malam Isra. Maka kalau ada orang nanya, secara ilmu hadis Nabi berapa kali Isra, Mi'raj? 5. Tapi secara ilmu hakikat Nabi Isra setiap sholat. Nabi Isra Mi'raj setiap sholat. Muncullah kaidah as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya mu'min. Sayyid bukan jabatan kerasulan. Jadi kalau Nabi sholat bisa masuk ke dalam alam sana, kita mestinya bisa begitu juga. Itu sebabnya, ini berat bagi para mursyid, berat. Kata Imam Sya'rani dalam Al-Anwar Al-Qudsiyah. Ya, apa kata beliau? Kalau ada mursyid ketemu mursyid yang dia tahu makomnya lebih tinggi, ma'rifatnya lebih dalam,
ambil dari dia, jadi murid kepadanya. Jadi nggak boleh stagnan berhenti di satu toriko. Nggak siap ya maksudnya. Takut muridnya pindah ya. Nggak bakal pindah. Justru muridnya lihat guruku tawadhu ya. Apalagi aku gitu harusnya. Gimana? Ada mas-mas? Kalau lagi sholat diizinkan Allah masuk surga, ada nggak? Jadi benarlah kata Abdullah bin Amr dalam Sunan Tirmizi. Awwalu ma yuqbadu yawmal qiyamah qabla yawmil qiyamah al-khusyu'. Yang pertama dicabut oleh Allah di akhir zaman khusyuk. Sehingga nggak ada mau kiai nggak khusyuk. Mursyid aja sulit, apalagi murid. Kenapa orang sulit khusyuk? Karena nggak kenal dia lagi berhadapan sama siapa. Mohon maaf, kalau Pak Bupati datang, tapi orang nggak tahu itu Pak Bupati, dicuekin nggak? Ya, pernah nggak Bupati? Seneng nggak kalau lagi ke pasar orang nggak tahu? Seneng ya? Nyamar, seneng. Itu justru seneng. Tapi kalau lagi acara begini, datang terus nggak ada nyambut gimana? Nggak seneng. Orang cuek, Bupati biarin, dia mau bupati. Nggak seneng, pasti nggak seneng. Kenapa ini rakyatnya Pak Bupati ini takzim? Karena kenal. Kalau tidak kenal, tidak akan ada penghormatan. Coba Pak Kiai datang, nggak pakai baju kebesaran, sarung, ya. Sarungnya ada merek tertentu kan, biar beda sama jamaah biasanya. Maka saya hari ini datang nggak pakai merek, pakai rida biar keren, biar disebut kiai, ya kan? Supaya kalau datang, cium, ya benar. Dulu pengalaman begitu, ya. Pengalaman dulu begitu. Kalau mau datang ke majelis, banyak-banyakin nih peralatannya. Biar disebut ustaz. Sekarang malah nyesel. Ya, ke mall aja nggak bisa makan. Ya, mau makan, nah, makanya saya kalau masuk pasar, masuk mall copot kopiah. Bukan khawarimul muru'ah, tapi seperti Pak Bupati lagi nyamar. Ya. Apa maksud kalam tadi? Kita hormat sama kiai karena kita kenal kepada dia. Hormat sama bupati karena kita kenal sama dia. Kalau nggak kenal nggak hormat. Khusyuk itu nau'un min al-ihtiram. Khusyuk itu salah satu bentuk ekspresi hormat. Orang yang tidak khusyuk itu karena dia nggak kenal lagi sholat tuh nyembah siapa. Itu. Makanya sholatnya nggak nikmat-nikmat. Tapi hati-hati, ahlullah, kekasih-kekasih Allah, dikasih lezat. Jadi bedakan khusyuk dengan lezat. Kelezatan berzikir, kelezatan sholat, itu natijah. Itu natijah, itu buah. Kalau khusyuk wajib. Khusyuk itu nggak mesti ada lezahnya. Kalau khusyuk, contoh, waktu kita nyantri atau Pak Bupati punya bawahan. Kalau lagi jalan itu kan pada nunduk semua. Nyaman gak nyaman mesti nunduk. Kenapa? Kenal kepada beliau. Sama kepada Allah juga begitu. Nyaman gak nyaman, nikmat gak nikmat sholatnya, tetap kita sujud. Karena kita gak nyembah nikmat, kita nyembah sang pemberi nikmat. Kita gak nyembah lezat, gak nyembah khusyuk, kita nyembah Allah yang memberi rasa lezat itu. Cukup ya? Udah panas? Beneran, udah begini mulu. Nabi Ibrahim, ini penutup. Nabi Ibrahim tiap malam Isra. Tiap malam naik ke langit. Ketika turun, dia lihat. Apa yang dia lihat? Ada orang berdosa. Apa kata Ibrahim? Allahumma ahlikhu. Nih orang ahli tauhid biasa begini nih. Ahli kalam biasa begini. Ahli tauhid begini Pak. Kalau ngelihat ada orang maksiat, orang durhaka, apa kata dia? Allahumma ahlikhu. Ya Allah hancurkan ini orang yang maksiat. Ini warisan Nabi Ibrahim sebelum diberi pelajaran oleh Allah.
Naik lagi malam besok, begitu lagi, ya Allah, ahliku mati semua itu. Satu kampung mati. Jadi kenapa banyak bencana dulu di masa-masa sebelumnya? Itu karena doa para nabi. Nabi-nabi doa, Pak. Karena umatnya nyakitin nabi, nabi nggak tahan, doa dia, hancur umat itu. Nabi Muhammad disakiti orang Taif, angkat tangan nggak? Doa nggak? Enggak, makanya nggak turun azab ke Taif dan Mekah. Kalau nggak, itu Mekah udah ditutup sama gunung Taif, bukit Taif. Ini beda Sayyidina Muhammad dengan Sayyidina Ibrahim. Walaupun lahirnya belakangan, tapi lebih tua daripada Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim naik lagi. Lihat lagi orang buat maksiat dengan semua maksiat, mulai dari judi, LGBT, itu udah lihat sama dia. Apa kata beliau? Allahumma adammirhu, ya Allah hancurkan dia, hancurkan mereka. Detik itu turun musibah. Jadi kenapa di masa dulu banyak musibah? Umatnya maksiat, nyakitin para nabi, nabinya nggak tahan. Coba lihat, Nabi Nuh berapa lama musibah nggak turun? 950 tahun. Kenapa? Beliau nggak ngangkat tangan. Tapi tahun 950 sabarnya hilang. Angkat tangan. Gimana dalam Al-Quran, Kiai? Kalamnya Sayyidina Nuh. Apa doa beliau? Rabbi la tazar. Itu Nabi. Itu doa orang lagi pengen punya anak tuh, Kiai. Rabbi la tazar ni farda. Surat Nuh. Doa Nabi Nuh persis kayak Nabi Ibrahim. Kalau di teks ini disebutkan Allahumma ahlikhu. Yang kedua damirhu. Sama enggak? Ini mohon maaf, kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar, ingin ngancurin pemaksiat, itu Nabi Ibrahim belum dibenerin oleh Allah. Jadi kita amar ma'ruf nggak boleh ngancurin pemaksiat. Amar ma'ruf ngancurin maksiat, bukan ngancurin pemaksiat. Ini sekarang udah beda orientasi. Beda orientasi hari ini. Oke. Yang ketiga masih seperti itu, hancur. Jadi ada umat hancur 3 kali karena doa Nabi Ibrahim. Terus apa yang terjadi? Naik lagi ke langit, tapi beliau melihat dirinya nyembelih anaknya. Gimana Pak? Ru'yal anbiya wahyun, mimpi para nabi wahyu, benar? Mimpi para nabi wahyu. Malam besok lihat lagi. Doa, ya Rabb, hadza waladi, hadza abdun min ibadika. Ya Rabb, ini anakku. Kalau engkau perintahkan aku nyembelih, kasihan ya Allah. Di situ Allah berkalam, ya Ibrahim, ente lupa, ini baru 1 anak, kamu sudah bilang hadza waladi, ini anakku, ini santriku. Loh yang kemarin kamu doakan banyak orang hancur, emang itu bukan hamba Allah, abdun min ibadika. Hamba engkau juga ya Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim tobat di situ. Maka beliau ketika sadar langsung kasih tahu kepada siapa? Anaknya Sayyidina Ismail. Mau dapat pelajaran begitu? Kan gak mau kita. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, penutup saya bacakan hadis yang biasa dibacakan ahli hadis. Disebut al-hadis al-musalsal bir-rahmah atau bil awwaliyah. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Semua guru mengatakan begitu. Hadza awwalu ma sami'tu. Ini yang pertama aku dengar, terus sampai kepada Imam Sufyan. Kalau aku kurang, kalau nggak ngerti, tanya lagi maksudnya apa? Kita jelasin ntar. Jangan main kritik sebelum paham. Ada orang mengkritik saya tentang bab Nur Muhammad. Dia nggak ngerti. Dibilang kita yang sok-sokan. Bukan saya ngomong kok. Ini kan ulama yang ngomong, kita cuma mengulangi doang. Kalau Ar-Razi mana berani buat yang baru. Buat yang baru namanya bid'ah. Ya enggak? Ente bid'ah. Dikira kita buat-buat ya. Ada lagi yang lucu. Jangan bahas-bahas Nur Muhammad, itu kebahasan ulama. Itu nekat nggak ngomong gitu? Jangan bahas-bahas Nur Muhammad. Tidak di Quran dan hadis, itu cuma kebahasan ulama.
Yang ngomong ulama kan ya? Ulama ngomong Nur Muhammad, ente bukan ulama, ngapain ente larang-larang aneh? Hah? Ukur-ukur dong kalau mau bilang itu ulama. Ya justru karena ulama paling ngerti Quran dan Sunnah disebut dia ulama. Karena ulama kita bahas Nur Muhammad, kita bahas Nur Muhammad. Kecuali baru kayak ente ya. Ini saya ngomong kepada orang-orang yang berbicara sebelum mengerti, yang mengomentari sebelum memahami. Nah, kalau nggak bisa baca kitab, tanya kepada orang yang bisa baca kitab. Kalau bacaan kitabnya kurang, carilah kitab yang banyak. Ya, jangan kemudian komentar sebelum memahami. Ini berbahaya nih zaman orang ngomong dulu baru mikir. Sama dengan yang lagi menyalahkan satu seni Indonesia, ya, baru minta maaf, kan lucu. Kenapa nggak ngomong dulu, mikir dulu sebelumnya mempermasalahkan lagu Indonesia Raya? Mikir dulu baru ngomong. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah daripada berbicara sebelum berpikir. Itu rahasianya kenapa baca Fatihah sebelum ngaji, supaya kita merenung dulu sebelum berbicara. Hati-hati di situ. Ini rahasianya. Kata kawan bid'ah, ya, langsung saja. Innalhamdulillah langsung hantam, ya. Akhirnya kesombongan yang muncul. Kita menghindari itu. Jangan sampai terbersit dalam hati ini merasa lebih alim, merasa lebih pintar, lebih fasih. Ya. Ada setannya, Pak, setan fasih. Jadi kalau saya ngomong ini, alhamdulillah, nahnu nasta'inu, gitu. Itu perasaannya itu akan muncul kagum. Keren juga ya. Gitu. Merasa takjub. Ini yang dihantam dengan bacaan Al-Fatihah. Ini tips kalau mau mimpin ceramah, mimpin zikir, supaya tidak takjub ke dalam diri sendiri. Karena setan takjub ini bisa masuk lewat ilmu dan amal. Ini gawatnya, ya. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil, maka segala puji, kesempurnaan pujian milik Allah. Dan yang paling sempurna memuji adalah Rasulullah Muhammad. Maka akar namanya satu akar kata dengan hak mim dal. Ya. Lillahi milik Allah. Al-Qadimil Awwali, yang maha qadim, yang maha awal. Nah, ini ada istilah qadim. Boleh dideketin gak nih? Nah, sini aja nih. Oke, ya. Al-Qadim. Mungkin ada khidmah satu ngampus ya sini. Al-Qadim. Apa arti qadim? Yang maha wujud, al-wujud. Terdahulu. Terdahulu apa nih? Nenek moyang itu juga terdahulu. Ya. Apa bedanya? Apa makna qadim? Ya enggak usah. Kita al-qadim dari kata kidam, wujud kidam, baqa. Kidam. Nih tulisannya kidam. Apa arti qadim untuk kidam? Coba dihafalkan ya. Mala yasbikuhu adamun, yang tidak pernah tidak ada. Coba lagi. Berarti selalu ada. Itu namanya qadim. Apa yang unik dari membahas nama ini? Dulu ada namanya Ibnu Abil Iz, murid Ibnu Qayyim, pengikut Ibnu Taimiyah. Apa kata dia? Qadim ini bukan nama Allah. Maka bid'ah meyakini qadim sebagai nama Allah. Karena salafus saleh tidak pernah mengatakannya. Yang paling lucu Albani, ya, rahmatullah alaihim, semoga Allah merahmati mengampuni mereka, berbicara bukan pada haknya. Apa kata Albani ketika dia mentahqiq tentang Tahawiyah? Kata dia, Al-Qadim tidak dikenal di zaman salaf, tidak ada salaf yang mengatakannya. Salaf itu ujungnya tahun 300 Hijriah. Itu ujung salaf. Oke? Adakah di kalangan ulama salaf yang menyebut Allah Qadim? Ada. Namanya Imam Tahawi. Lucunya Albani membahas kitab Tahawi
Tapi dia nggak ngerti Tahawi ini salaf. Imam Tahawi mengatakan Allah itu qadimun bila ibtida'in. Dia qadim tanpa permulaan. Dia bermula tanpa ada permulaan. Dia ada tanpa pendahuluan. Dia ada tanpa sebelumnya tiada. Jadi nggak pernah nggak ada. Berarti selalu. Yang ngomong Imam siapa? Tahawi. Imam Tahawi hidup di zaman salafus saleh, wafatnya tahun 321 Hijriah. Jadi wafatnya agak di zaman abad keempat. Tapi hidupnya dia lahir sekitar tahun 237 atau 38, sekitar itulah. Berarti dia ulama salaf bukan? Ulama salaf. Karena dia hidupnya lebih dari 70% hidup di zaman salafus saleh. Dia mengatakan Allah qadim. Ini kalau ulama salaf. Kalau hadis mah banyak. Nah, ada yang paling sahih, Allah kemudian mengajarkan Rasulullah mengajarkan sahabat. Kata Nabi, jika engkau masuk masjid, bacalah a'udzu biwajhillahil karim wa bisultanihil qadim. Aku berlindung dengan wajah Allah yang maha pemurah, dengan sultannya yang qadim. Nama Allah qadim. Berarti ada di hadis? Ada, ya. Jadi ada orang ngeritik tapi nggak mikir dulu. Di Quran banyak, ya, di hadis banyak hal-hal yang semakna dengan Al-Qadim. Terlepas dari perdebatan itu, udah lepasin itu. Jadi ada yang mengatakan Qadim bukan nama Allah, kalamnya tidak sahih. Al-Qadim bermakna Al-Awwal, yang maha awal. Ini ada satu zikir terapi orang-orang yang ragu mengenai Allah. Itu surat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Itu dibaca berkali-kali dengan makna yang pas, akan menghilangkan syak ragu tentang Allah. Pernah ragu nggak tentang Allah? Kalau ragu baca itu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan menjadi zikir utama orang-orang yang sedang ragu kepada Allah. Di dalam zikir-zikir yang diajarkan ulama-ulama Ahlus Sunnah dulu, seperti Syekh Kiai Syamsuri Badawi, murid daripada Syekh Hasyim Asy'ari, itu ada doa yang sekarang disebut orang istighosah, ya Qadim, ya Qadim, gitu ya, ada ya. Ada doa. Jadi boleh, sama dengan ya Awal, itu artinya sama. Wal akhir al-baqi, yang maha akhir, tidak ada penghujungnya. Al-baqi, yang maha baqa, bila tahawuli, tidak mengalami perubahan. Nah, ini kata kunci. Allah dulu, sekarang dan nanti sama enggak? Makanya Allah di Mekah dengan Allah di Simpruk sama enggak? Beneran. Terus kenapa antum itu nafsu sekali umroh? Kok nafsu sekali umroh? Karena banyak orang nafsu umroh, muncullah kemudian gerakan-gerakan pemuasan nafsu umroh. Banyaklah travel yang kemudian travel bodong-bodong, benar nggak? Itu untuk memuaskan nafsu orang umroh. Yang bikin travel nafsu juga, pengen dapat pulus. Jadi nafsunya ada nafsu mau ke sono, ada nafsu pengen dapat duitnya. Iya, dan kita sudah lihat ada yang ditangkap, ya. Buat aja travel, tapi jangan pakai nafsu, sulit ya. Yang kebayang sudah dolar dan real, lagi tawaf real ya Allah. Itu kawan saya 4 tahun dia kerja jadi mutawif. Apa kata dia? Wallahi Buya, saya selama umroh haji bawa jamaah nggak ingat Allah, saya ingatnya real ya Allah, dolar ya Allah. Ya saya nggak tahu yang lainnya. Itu pengakuan dia. Mungkin ustadz yang lain nggak begitu, mungkin lebih tulus ya. Enggak juga sih kayaknya. Allah di sana, di sini sama kok. Kita ke sana itu bukan karena kita pengen ini dan itu, tapi karena perintah. Ada kesanggupan kita datang ke Mekah Madinah.
bukan karena saya pengen gitu. Itu namanya ibadah dengan nafsu, ibadah dengan hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ibadah pakai nafsu begitu. Jadi dengan tidak adanya haji umroh sekarang kayaknya sedih gitu, kayaknya imannya runtuh gitu. Kayaknya Allah itu nggak ada lagi kalau nggak ada umroh. Emang urusan mau haji umrohnya nggak ada, Allah tetap ada. Benar nggak? Allah sudah ada sebelum perintah haji umroh. Allah sebelum memerintahkan haji umroh sama nggak dengan setelahnya? Sama, beneran. Antum sholat di sini pahalanya 27. Kalau di sana berapa? 100 ribu kan pahala. Kita cerita pahala. Tapi yang disembah sama nggak? Jadi sebenarnya kok bisa 100 ribu? Kalau saya pendekatannya bukan masalah setiap sholat dapat 100 ribu, enggak. Jika engkau sholat di sana terasa dekat kepada Allah, dihitunglah 100 ribu. Itu sebenarnya yang dilupakan orang. Awal kita masuk ke kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram, berdesir melihat Ka'bah. Apakah kita menyembah Ka'bah? Kamu enggak. Ada yang menyembah Ka'bah? Musyrik. Ka'bah itu cuma bebatuan dan ada air di bawahnya Zam-Zam. Itu makhluk. Kita enggak nyembah itu. Makanya doa ketika ketemu Ka'bah, Allahumma zidhu ta'syarifan wa ta'ziman. Ya Allah, tambahkan kemuliaan si batu ini, si Ka'bah ini. Bukan kita menyembah batu. Jadi sebenarnya antum kalau di sini konek hatinya kuat, di sana lebih kuat lagi, begitu maksudnya. Di sini 27 jamaah, di sana bisa 100 ribu. 100 ribu energi zikirnya. Makanya orang gak puas-puas, zikir terus ya. Sana itu. Lebih banyak juga yang melongo gitu, ngeliatin orang Turki, orang Arab yang bening-bening ya. Orang Arab apanya boleh orang pakai tutup muka semua. Ya paling orang Turki ya, jujur aja lah, ini gak apa-apa. Ya, yang akhwat-akhwatnya ngeliatin cowok-cowok brewok tuh. Ya kita cemburu bu, kita kurang brewok soalnya. Ya paling dikit doang di sini. Jadi yang kalau ke tanah Arab, yang panen cewek-cewek Indonesia, muslimatnya, matanya cuci tiap saat. Ya. Kita nyesek ngeliat orang pakai cadar semua. Ya enggak, seharusnya memang begitu. Biar mata kita nggak jelalatan ya tutup aja lah ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Allah, Allah dulu, sekarang sama, nanti sama. Allah di sini, Allah di sana sama. Saya berulang-ulang menyampaikan ini. Nah, maka saya tanya lagi, Allah malam sepertiga terakhir dengan Allah di awal malam, Allah tengah malam sama? Allah malam Lailatul Qadar, Allah malam Id, Allah malam nanti sama nggak? Terus kenapa antum menyembahnya beda? Hah? Kenapa kita menyembahnya berlainan caranya? Padahal Allah yang disembahnya sama. Jangan-jangan kita ini hamba pahala, bukan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hamba apa nih? Hamba pahala ya? Ya kita ini masih hamba pahala, belum hamba Allah ta'ala. Nah, saya mengajak dengan membaca ini supaya lebih tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sembahlah dia, pujilah dia, mau malam, mau tengah malam, mau akhir malam, mau siang, mau Lailatul Qadar, samain aja. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu bukan orang yang seumur-umur dia cuma bangun Lailatul Qadar, enggak. Orang yang sudah mulai dari malam-malam Rajab ini, dia kemudian menabur benih-benih Qiyamul Lail. Nanti pas Sya'ban dia jaga, dia suburkan. Nanti pas Ramadan dia tinggal memetik rasanya. Ya. Enggak ujuk-ujuk tar dapat di sana ya. Enak amat. Saya mulai ngantuk nih Pak. Salawat dulu.
Pas sekali ya. Bait ketiga tentang salawat. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Kemudian daripada itu salawat dan salam sarmada, senantiasa. Sarmada artinya apa? Senantiasa. Ala nabi khairi man qad wahada, terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi, sebaik-baik, man, orang yang qad, sungguh, wahada, telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling sempurna mentauhidkan Allah itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ini salah satu nama nurnya, nama kehambaannya adalah Abdul Ahad. Apa namanya beliau? Abdul Ahad, yang hamba yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala keesaannya memancar dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu cuma mandang kolbu Nabi, hanya mandang kolbu Nabi. Kalau nur Nabi sudah tidak ada di muka bumi, itulah yang disebut kiamat. Maka rumah tangga akan hancur jika nur itu sudah ada, tidak ada di rumahnya. Tengkar aja, tapi nurnya jangan hilang. Itu nur kasih sayang. Ya, cekcok silakan, tapi jangan keluar dari nur itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kolbu beliaulah yang dianggap Allah. Orang-orang yang berselawat kepadanya, namanya nanti akan terpancar di dalam kolbu Rasulullah SAW. Maka buatlah Rasulullah senang, buatlah Rasulullah ridho, dan dia membalas salawat-salawat kita. Jadi siapa yang dibalasi Rasulullah salawatnya, orang itu ditandai Allah sebagai hamba terbaik. Insya Allah. Jadi pintu menuju Allah itu cuma Nabi Muhammad, bukan mursyid. Mursyid itu cuma pewaris Nabi Muhammad. Maka seorang mursyid jangan jadi penghalang murid-muridnya. Kiai jangan menjadi hijab murid-muridnya. Harus menghantarkan muridnya secepat mungkin ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat itu ragamnya banyak. Sighat, bahasa Arabnya redaksi. Redaksi ini yang penting adalah fasalli wa sallim. Maka boleh digubah dengan ungkapan apa saja. Berbeda dengan kelompok ekstrim dan jahil zaman ini yang mengatakan tidak boleh bersolawat kecuali sesuai dengan riwayat. Padahal riwayat-riwayat itu berbeda dalam menyebutkan redaksi, menunjukkan bahwa periwayat hadis juga berbeda-beda dalam bersolawat. Kalau ahli hadis boleh beda, kenapa ahli fikih tidak boleh? Jika ahli fikih boleh berbeda, kenapa ahli akidah tidak boleh? Jika ahli akidah berbeda, kenapa ahli zikir, ahli tasawuf tidak boleh? Sayyidina Ali berselawat dengan lafaz yang dia buat sendiri.
Al-Hasan Al-Basri membuat lafaz sendiri, Imam Syafi'i buat sendiri, gak apa-apa. Gak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Bapak cukup katakan, ya Allah, sampaikan salam, rindu, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah sholawat. Ya, jadi sholawat itu gak mesti seperti yang mereka bilang harus sholli. Ya. Orang udah sholawat, udah nangis, udah rindu, dia masih membid'ahkan orang. Ya. Kita udah nangis nih, sallallahu ala Muhammad. Kita sudah merasa merinding, dia masih bilang bid'ah. Apa isi hati orang-orang begini tuh ya? Nggak ada cinta di kalbunya. Orang sudah rindu Allah, rindu Rasul, dia masih sibuk menyalahkan orang yang rindu kepada Allah dan Rasul. Maka ke depan nggak usah dihiraukan kelompok-kelompok ini. Kita beramal saja, ya. Maka saya menjawab itu cuma dalam rangka menenangkan umat dan jamaah. Nggak ada urusan, saya nggak perlu ditenangkan lagi. Cuma jamaah ini kan perlu ditenangkan dikit-dikit ya. Kayak antum ini kan butuh ketenangan. Ya, betul dilus-lus dikit nih dalilnya gitu. Bersolawat itu boleh dengan angka-angka tertentu, boleh dengan jumlah-jumlah tertentu, pada waktu-waktu tertentu, bebas. Satu solawat 10 rahmat. Maka orang yang bersolawat 10 kali dapat 100 kali dapat 1000. Maka orang yang bersolawat 1000 kali setiap hari, Allah kuatkan dia dengan pengerkalian berapa? 10 lagi, berarti 10.000. Jadi antum yang bekerja, berpolitik, guru ngaji, gak usah khawatir kalau sudah sholawat. Di dalam rahmat itu ada rezeki. Maka orang-orang ahli sholawat itu gak perlu minta rezeki dengan sholawatnya. Dia bersholawat itu sudah rezeki. Maka aneh kalau masih ada yang sholawatin mobil biar dapat kebeli. Norak. Sholawatin rumah biar lunas, ya salah. Emang kalau nggak mau lunasin rumah nggak sholawat ente? Emang kalau nggak mau beli Fortuner, Pajero, Alphard, ente nggak mau sholawat? Mau beli apa? Veloz ya? Expander apa lagi? Bandel kali ya. Jadi orang ini sholawat kalau lagi ada butuh. Orang-orang begini, orang-orang tidak sopan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok minta dunia pakai nama Nabi? Itu orang paling aswaul adab, orang yang paling buruk adabnya. Meskipun kata ustadz itu bagus. Ustadz siapa itu yang ngomong ya? Mau sampai kapan antum begitu? Rasulullah nggak ridho kok. Rasulullah maunya kita sholawat karena betul-betul cinta kepadanya, bukan karena kita pengen sesuatu. Oh ini kiai saya, ya kiai kamu nggak wali berarti. Cari kiai yang wali Allah. Gampang nyarinya. Cari yang dia sholawatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena cinta Rasulullah. Itulah kekasih Allah. Kekasih itu dia bersolawat tanpa syarat, dia berzikir tanpa syarat. Itu baru kekasih. Kalau nggak matre ya. Ada orang nikah sama antum karena udah dapat kerjaan. Itu namanya memanfaatkan ya. Ya boleh sih halal-halal aja, tapi secara kerohanian itu tercela. Coba antum nih, ada orang senang sama kita karena latar belakangan kita, dianggap kita guru lah, ustaz lah, orang keturunan orang kaya misalnya, anak kiai. Kita mandang orang itu apa? Ini cowok nih, mandang ceweknya apa? Cewek mah. Antum ridho nggak sama orang begitu? Senang nggak sama orang begitu? Nggak senang, ancaman, menghindar kita ketemu. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang bersolawat karena ingin dunia. Rasulullah akan tunaikan hajatnya, tapi dia dihindari Rasulullah. Rasulullah nggak mau ketemu orang begitu. Maka kalau mimpi paling ketemu mukanya dari samping. Kalau mimpi paling ketemu punggung, Rasulullah nggak mau noleh dia. Itu terjemahan bahwa dia selama ini bersolawat bukan karena cinta Allah, cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beras habis nih selawat. Berarti sholawatnya karena beras habis. Ntar kalau beras ada nggak sholawat. Jomblo sholawat. Kalau udah nikah nggak sholawat. Begitu ya. Itu cukuplah amalan begitu tahun-tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Udah pandemi gini kok masih begitu ya. Ilmu asrar sudah dibuka, rahasia-rahasia Allah sudah diberi. Untuk apalagi kita kemudian turun pangkat ya. Maka di akhir zaman ini cukup satu sholawat, tapi tulus kepada Rasulullah. Rasulullah senoleh kita. Daripada antum
Sholawat 4.404 kali supaya hajatnya dikabulkan. Maka saya jarang membaca sholawat yang dari ulama-ulama yang isinya untuk memudahkan urusan itu udah jarang saya baca. Malu aja bawaannya, merasa gak pantas. Itu thariqat zaman dulu lah, thariqat akhir zaman beda lah ya. Akhir zaman kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Allah bersolawat. Allah emang mau rumah. Allah itu emang maha jomblo kan esa. Allah gak butuh ya selainnya. Innallaha wa malaikatahu. Allah bersalawat kepada Nabi. Emang Allah mau beli mobil? Enggak kan? Berselawatlah sebagaimana dia berselawat kepada kekasihnya. Tulus. Ya, itu selawat antum udah sama dengan dunia dan seisinya. Ya. Ada yang selawat untuk melet orang. Ya salah. Norak itu. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghayra mubtadi'. Nah, ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Ini alhamdulillah ini dapat 3 bait nih. Jadi antum bersyukur kalau matanya agak sayup-sayup dikit mengantuk. Jadi penjelasannya enggak terlalu panjang-panjang ya. Dapat baitnya banyak. Wa alihi halaman 11 ya. Dan salawat untuk keluarganya, wa sahbih dan sahabatnya, wa man tabi' dan para tabi'in dan orang yang mengikutinya sampai kiamat. Sabila dinil haqqi, jalan kebenaran tanpa ada bid'ah. Nah, kita urai ya. Ternyata salawat tidak khusus untuk Nabi, juga untuk alun Nabi atau ahlul bait, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita boleh mengatakan Fatimah alaihi salatu wassalam, itu boleh. Itu bukan Syiah. Ya. Al-Hasan wal Husain alaihi salatu wassalam, itu boleh. Ja'far Shadiq alaihi salam, boleh. Ini dalilnya. Ya. Dari hadis Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda ketika ditanya, bagaimanakah cara kami bersolawat wahai Rasulullah? Nabi jawab, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih, atau wa ala ali Muhammad. Sampaikan juga untuk keluarga Nabi Muhammad. Berarti solawat juga untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham di situ? Suatu kali ada Ibnu Abi Aufa datang kepada Nabi membawa harta zakat banyak sekali. Ketika selesai berzakat, Nabi pegang tangannya, salaman, dan Nabi baca, Allahumma salli ala ibni Abi Aufa. Ya Allah, berilah salawat untuk ibni Abi Aufa. Salawat itu artinya apa? Usulur rahmah, sampainya rahmah. Itu arti salawat. Salat dan salawat dalam bahasa Arab katanya sama. Bedanya salat yang kita sebut kepada Allah, ada salawat kepada Rasulullah. Makanya coba dibaca yang bait nomor 3, summa salatu. Salat kan tulisannya. Salat itu dalam arti ini salawat bahasa Indonesianya. Jadi dalam bahasa Arab salat dan salawat sama. Salat dan salawat sama. Apa maknanya? Wusulur rahmah. Maka setiap kali orang salat ada rahmah bersamanya, ya. Wasahbih. Nah, ini diperdebatkan oleh para ulama. Bolehkah bersalawat kepada sahabat? Tadi saya sudah jawab. Nabi bersalawat kepada Ibnu Abi Aufa, sahabat bukan ahlul bait. Jadi boleh ya? Boleh kita mengatakan Abu Bakar alaihi salam, boleh. Saya punya guru mursyid saya dalam thariqat Sajiliyah, setiap kali nyebut nama sahabat pakai alaihi salam, nama ulama pakai alaihi salam. Dalilnya dia pakai ini. Namun itu diperdebatkan oleh ulama yang lain seperti Imam Nawawi. Wa man tabi', dan orang-orang yang mengikutinya disebut tabi'in. Tabi'in ini murid sahabat Nabi. Mereka tidak bertemu Nabi tapi berguru kepada sahabat Nabi. Di antaranya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu enggak ketemu Nabi. Dia lahir di zaman Umar, di zaman Utsman dia hijrah ke Kufah, ya. Terus sabila dinil haqqi ghaira mubtadi', jalan ke agama yang benar tanpa ada bid'ah. Ini penting sekali. Jadi bid'ah itu apa sebenarnya? Boleh dihapus? Apa arti bid'ah, Pak?
Tidak ada dalil, lolos. Tadi masih ada yang ngomong yang Nabi tidak lakukan. Nabi pernah azan nggak? Nggak pernah. Bid'ah dong. Jadi bid'ah itu bukan yang Nabi tidak buat. Kalau Nabi ngomong nggak perlu diamalkan. Kalau Nabi melakukan perlu dilakukan. Nah, ini nggak benar orang begitu ya. Mufti gadungan namanya, ustadz palsu. Mana ada ulama begitu ngomong dari dulu. Jadi saya debat dengan seseorang, apa kata dia? Udah lama dulu. Ternyata kemarin ada teman saya mengulang itu, kisah itu. Kalau Nabi cuma mengatakan, memerintahkan, gak perlu diamalin. Tapi kalau Nabi melakukannya, diamalin. Ini orang gak mengerti usul fikih ya. Dalil itu selama Nabi mengatakannya, melakukannya, mendiamkannya boleh. Dia jadi dalil dia. Dalil itu banyak, belasan dalil dalam Islam. Bid'ah, ada satu hadis yang sering dibaca, kullu bid'atin, setiap bid'ah itu sesat. Benar, setiap bid'ah sesat. Tapi maksud Nabi ngomong bid'ah itu berbeda dengan maksud Umar ngomong bid'ah. Umar ngumpulin orang sholat tarawih berjamaah, lalu dia mengatakan ni'matil bid'atu hadi. Ini nikmat paling keren ya, kayak canda-candaan kiai-kiai. Ayo makan bid'ah ya gitu. Banyak kita ketemu kiai suka nyandain bid'ah. Itu seperti Umar. Sayyidina Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadi. Anaknya ngomongnya sama, Umar mengatakan ni'matul bid'atu hadi. Maksudnya apa? Apakah Umar Abdullah menyalahi Rasulullah? Karena ada seorang ustadz di daerah sono seberang, kata dia, jika ada sahabat berbeda dengan Nabi, tinggalkan sahabat. Kayaknya benar ya? Kayaknya benar kan? Omongannya kayaknya benar. Tapi tujuan dia apa maksud itu? Dia ingin membatalkan antum, tapi dengan kalam ini dia sedang menghina sahabat. Katanya dia anti Syiah, Rafidhah. Tapi kok malah menjadi seperti Syiah? Terbayang gak oleh antum ada sahabat amalnya bertentangan dengan Rasulullah? Terbayang gak? Sulit kita bayanginnya. Kayaknya dia punya buku setan kali ya. Dia menemukan sahabat berbeda bertentangan dengan Rasulullah. Itu bukan sahabat, namanya munafik. Sahabat itu disebut sahabat jika dia bertemu Nabi, percaya kepada Nabi, ikut sunnah Nabi, mata alal Islam, dan dia wafat dalam keadaan Islam. Itu yang disebut sahabat. Kalau menyelisihi Rasulullah berarti dia munafik, nggak masuk sahabat. Maksud dia ketika mengatakan Umar bilang ada bid'ah yang bagus, Nabi bilang semua bid'ah sesat, yang ditinggalin Umar yang benar. Ya salah. Apa lebih paham LCMA doktor hari ini daripada Umar? Yang paling mengerti maksud Nabi siapa? Sahabat. Yang paling mengerti maksud sahabat siapa? Tabi'in. Katanya uslubnya salaf begitu. Giliran Umar beda dengan penjelasan ini, dia tinggalkan Umar. Kayak gitu ya. Kalau bahas bid'ah jadi pakar lagi deh. Saya paling gregetan cuma itu doang ya. Se-Indonesia yang paling gregetan itu doang. Oh, yang ngomong wayang suka-suka dia lah ya. Tahu kan? Suka-suka dia. Tapi ini ada orang ngomong, jika sahabat berbeda dengan Rasul, tinggalkan. Ya Allah, ya Allah. Kok ada keyakinan dia seperti itu? Usut-usut nama dia nama setan. Nama yang ngomong tuh nama iblis. Mungkin dalamnya iblis kali berwajah ustadznya. Bagaimana mungkin sahabat utama seperti Umar menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nih saya ulang nih, antum belum konek-konek sebagian ini. Nabi ngomong setiap bid'ah sesat. Umar ngomong ini bid'ah terbaik. Bertentangan nggak? Kata dia, tinggalkan Umar. Yang benar cuma Rasul. Ini menghina Umar nggak? Menghina Umar. Oh jangan-jangan ini Syiah gaya baru. Syiah bermanhaj salaf. Ada ya? Barusan. Bid'ah itu bukan hukum. Ini tolong digaris bawahi. Bid'ah bukanlah hukum. Hukum itu cuma 5. Wajib, mustahab atau sunat, mubah boleh, makruh dibenci, haram muharram. Berapa? 5. Ulangi.
Wajib. 3, 4. Oke. Si bid'ah ini kan artinya sesuatu yang baru yang Nabi tidak kerjakan atau dalilnya belum ketemu. Apabila si bid'ah ini ya kita dapati di suatu masa, maka dia tidak boleh dikatakan langsung dolalah. Masih dicek dulu, jangan-jangan dia bukan yang dolalah itu, jangan-jangan masih ada dalil yang menyokongnya, maka disebut kemudian bid'ah hasanah. Oh, nggak ada bid'ah, ente kok ngomong bid'ah dibagi-bagi, kan kata kawan kita gitu. Rasulullah bilang kullu, ente masih bagi, menyelisihi Nabi. Gampang sekali balasnya. Kamu punya imam kan, namanya Ibnu Taimiyah? Ya, pasti dia bilang ya. Ibnu Taimiyah membagi bid'ah jadi 2. Hah? Apa pembagian Ibnu Taimiyah? Bid'ah lughawiyah, syar'iyah. Syar'iyah. Jadi kata Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitabnya, lebih dari satu kitab, terbagi 2, lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Umar ketika ngomong ni'matil bid'atu hadhi, ini bid'ah paling keren, itu bid'ah secara bahasa, itu bukan bid'ah, dia namanya doang bid'ah, kata Umar. Jadi Ibnu Taimiyah, ini saya sebut ya, Ibnu Taimiyah, gelarnya Syekhul Islam ya. Dia membagi bid'ah seperti itu. Ini disebut bid'ah, tapi lughawiyah, masih boleh dipakai. Contohnya sholat tarawih 20 rakaat. Tarawih. Syariah, ini bid'ah yang menyalahi syariat. Lo apa bedanya? Kita menyebutnya lughawiyah, ini apa kita sebut? Kalau ini ya sama tuh. Bid'ah baik, bid'ah buruk, ya sama aja. Kenapa istilah imammu boleh, istilah imam kita nggak boleh? Tuan mana imam kita? Ya? Yang bilang bid'ah baik, bid'ah buruk kan Imam Syafi'i. Lalu dilanggengkan oleh Imam Ibnu Abil Iz, Imam Ibnu Shalah, dan ditulis kembali oleh Imam Nawawi. Wah, kalau kita ukur-ukur bisa begini Pak, emang situ lebih pintar dari Nawawi. Tapi kan kita nggak mau begitu, walaupun kita mau ngomong juga. Ya. Kayaknya ditegur mau selesai cepat ini. Udah jangan perang lagi bro. Jadi bid'ah hasanah versi mazhab yang 4 oleh Ibnu Taimiyah disebut lughawiyah, bid'ah sayyi'ah disebut syar'iyah. Berarti Ibnu Taimiyah imam salafi bagi bid'ah enggak? Bagi bid'ah enggak tuh? Ya. Loh, Ibnu Taimiyah. Ternyata kita sama-sama bagi bid'ah jadi 2 ya. Beda-beda istilah aja. Terus kalau begitu, kenapa mereka tidak ngerti-ngerti juga? Inilah masalah mereka, nggak mau baca kitab imamnya. Yang baca Ar-Razi lagi, ya. Yang baca Kiai Idrus Ramli lagi, yang baca Uwas lagi, yang baca kita yang baca kitab mereka nggak mau baca. Ya. Itulah masalahnya. Imam Syafi'i, Imam Salaf bukan? Kata Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, setiap sesuatu yang baru yang tidak menyalahi, ya, kata kuncinya yukhalif, didukil di sini dia halaman 13. Ya, ini bagus. Ya, ini kami dulu kalau belajar tentang bid'ah, kami selalu menukil kalam Imam Syafi'i ini. Alhamdulillah ini pensyarahnya pinter dia nukil lagi. Jadi segala sesuatu yang baru yang bid'ahnya sayyi'ah itu cirinya cuma satu, yukhalif. Yukhalif. Apa arti yukhalif? Menyelisihi, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Kalau bertentangan baru disebut bid'ah syai'iyah atau syar'iyah.
Silakan dibaca ya halaman 13 itu. Jadi Imam Syafi'i sendiri yang bilang ada bid'ah yang mazmum, sayyi'ah mazmum, sayyi'ah mazmumah, hasanah ini mahmudah, sama aja. Itu perbedaan istilah. Ya. Imam Syafi'i membagi bid'ah. Imam Syafi'i, Imam Salaf. Ibnu Taimiyah membagi bid'ah. Dia pengen ikut salaf walaupun bukan orang salaf. Sekarang ada kelompok yang mengaku salaf tidak mau membagi bid'ah. Antum kira mana yang benar-benar salaf? Kitalah pewaris salaf yang sebenarnya. Cuma kita kan nggak perlu bilang-bilang kita salaf, ya. Nggak perlu, karena jangan-jangan penyebutan begitu menjadi sombong. Kita cukup mengatakan, wah saya hamba Allah bermazhab Syafi'i. Udah cukup, nggak usah bilang salaf ya. Salaf banyak. Dah cukup lah ya, jam 9. Pertanyaannya nggak usah dulu ya. Ngantuk saya. Baru tidur jam 1:30 ya. Dijemput sama itu Abdul Buset, si Basit. Mana Basit? Dia kayaknya tidur juga tuh, ngantuk dia. Karena sudah 2 bulan nggak ke itu apa sih tadi? Nabawi ya. Saya ingat-ingat wajah orang yang ngajinya sendu-sendu. Saya datang ya. Kurang-kurang tidur nggak apa-apa. Saya cuma minta doa aja ya. Tolong doakan kami, semoga tetap fit, semangat, dan tulus ridho menjalani jalan ini ya. Saya juga doakan antum semua, semoga tambah faham akidah Ahlussunnah, tambah dekat kepada Allah, tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ridho kepada kita semua. Nas'aluka ridhaka ya Rabb, nas'aluka ya Rabb ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin tidak salam-salaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.